Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan karunia nikmat kepada kita yang begitu banyaknya, yang tidak bisa kita menghitung-hitungnya. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita yaitu nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kemauan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa hadir dalam majelis pengajian di Ahad malam ini. Alhamdulillah, ini adalah merupakan kali pertama saya menginjakkan kaki di daerah Bale Endah ini, padahal saya dekat di Kebon Gedang, kira condong ya, nggak jauh, cuman daerah kesini jarang kasaba kadia teh, seueurna kaditu tuh kakaler ya gitu. Tapi alhamdulillah, ikatan ukhuwah yang menyebabkan kita bisa bersatu, bertemu di Masjid Nurul Iman ini. Nurul Iman, cahaya keimanan. Semoga semua yang hadir ini diberikan cahaya keimanan yang tidak akan redup sampai akhir hayat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dina pamflet aya pamfletna aya nempel gini kan, aya nama nges, aya grup WA pantanya gitu. Apa judulnya? Membangun keluarga sakinah. Mau berbicara masalah ini tetap pede. Kenapa? Yang di hadapan saya itu bapak-bapak yang telah berumah tangga, telah berkeluarga, laki rabi atau selami gitu. Terus sabaraha tahun Pak sareng anjeuna jeung manehna 20 tahun ya. Ari ngabangun keluarga sakinahna karek dek ayeuna. Ari selama ieu kumaha ya. Baik. Tapi aya nu bujangan aya. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, cinta. Naon jauh cinta? Kerjasama, ta'awun, berbuat ithar, mendahulukan orang lain dibanding kita sendiri, tanpa kita berbuat mengharap pamrih terhadap orang tersebut. Ketentraman, ketenangan,
kasih sayang silih pikanyaah, hubungan ruhiyah anu mulia, hubungan jasad kita, badan kita yang disyariatkan. Semua itu istilah-istilah tadi ada di dalam pernikahan. Sebaliknya, ketidaktenangan banyak, kesepian, hese menang bantuan, kegalauan, aya dina bujangan, jomblo gitu Pak, ngenes nasibna teh karunya. Jadi namanya pernikahan itu luar biasa, di dalamnya kandungannya luar biasa. Pernikahan adalah merupakan jalan insani, jalan kemanusiaan yang telah ditempuh oleh orang-orang dari dulu hingga sekarang, dari laki-laki maupun perempuan yang menginginkan kebahagiaan, berakad, berpisah rumah dengan orang tua, membangun, saling satu sama lain saling memahami. Dari sana timbul kebahagiaan, ketentraman. Itulah jalan yang ditempuh semuanya. Tidak ada kebahagiaan tanpa pernikahan. Yang dulu satu rumah awal penciptaan, yang dihuni oleh dua pasangan Adam dan Hawa, kemudian beranak pinak, cucu, buyut dan sebagainya sampai kepada kita, yang menjadi beberapa rumah dari satu rumah tersebut. Dari beberapa rumah itu berkumpul dari satu RT, kemudian jadi satu RW, kemudian sekelurahan, kemudian sekota madya, seprovinsi, jadilah negara. Asana kumaha? Tina hiji, tina sapasang. Tina sapasang asalnya tina hiji. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, khalaqa minal ma'i basyaran. Dia telah menciptakan dari air yang hina, basaran, manusia, seorang manusia, faja'alahu nasaban wasihran. Lantas dia menjadikannya basaron, nasaban, satu nasab, keturunan, punya anak, punya cucu, punya buyut, ada hubungan yang lain, paman, sepupu dan sebagainya. Wasihron, dan hubungan mahram yang dibangun di atas pernikahan. Kumaha urang jadi boga toha kan gitunya, nu iya boga minantu, aya kakak ipar, aya adik ipar, bebesanan, namanya sihron, musyaharah. Hubungan yang terjadi dikarenakan suatu pernikahan. Kan eta teh jadi dulurnya, boga besan di ditu, boga kapi adi beteng, kan seperti itu. Yang tadinya silang tidak saling mengenal, menjadi saling mengenal, menjadi nyambung silaturahmi. Kunaon eta teh? Pernikahan. Juga pernikahan ini adalah merupakan suatu benteng yang bisa menolak seseorang itu dari gejolak hawa nafsu yang liar, dan bisa menahan dari belenggu-belenggu syahwat, dan juga bisa menjaga kemaluan kita
dan memelihara kehormatan kita. Dengan pernikahan henteu liar nafsu teh, da aya saluranana. Syahwat teh da aya saluranana. Saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau melihat ada wanita yang menggugah nafsumu, syahwatmu, maka pulanglah kembali. Dasar warwa keneh gitu keneh, seperti itu. Selamat. Lamun nu teu boga pamajikan mah kumaha, nya diheureuyan bareuna, seperti itu. Menjaga kemaluan kita, menjaga kehormatan kita, seperti itu. Juga dengan hikmah pernikahan ini menyelamatkan kita dari terjerumus kepada perbuatan dosa dan kemaksiatan, terutama dalam urusan syahwat ini yang luar biasa. Maka kita memperhatikan Al-Quranul Karim dalam masalah ini mengilhami kepada setiap jiwa dari dua pasangan yang menikah, mengilhami perasaan masing-masing dari keduanya, yang satu dengan yang lainnya saling membutuhkan. Istri perlu dengan suami, suami perlu dengan istri, betul enggak? Saling membutuhkan, yang tidak bisa lepas satu dengan yang lainnya. Mungkin ku bapak-bapak karaosnya, upami istri orang nuju teu damang, riweuh teu, kudu gegero, kudu nyeuseuh, ngasuh budak, ngomehan budak, dan seperti itu. Riweuh teu Pak? Masak dan sebagainya, riweuh teu? Begitupun istri kalau tidak ada suami keluar kota, di imah bocor, gas nu masangkeun, da masangkeun teh ka suami wae atuh. Kunaon sieun sanajan ngabeledug, jadi bae papa salakina mah deuk ngabeledug dirinya oge, kitu maksudna. Ya, maksudna kitu. Keun bae bapak mah ngahebos oge kan, seperti itu. Jadi saling membutuhkan. Anu naik ka kenteng saha. Ya, seperti itu. Saling membutuhkan. Tidak bisa lepas satu dengan yang lainnya. Maka hendaklah seorang laki-laki mengatakan bahwa istri ini adalah cabang, suami adalah pokok, dahan Pak, ieu rantingna. Anu dahan teh henteu tiasa lepas kurantingna. Pokok pepohonan mun teu aya dahanan kumaha, moal rindang. Begitupun seorang istri harus menyadari bahwa dia itu adalah cabang, dahan moal tiasa aya dahan, lamun teu aya pokok tangkalna reres teu, seperti itu. Maka satu dengan yang lainnya tidak bisa saling berlepas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 189, huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah, dialah yang menjadikan, dialah yang telah menciptakan kaaranjeun kepada kalian min nafsin wahidah, ti satu jiwa, ti hiji jiwa, nyaeta saha? Adam. Wa ja'ala minha zawjaha, dan dia telah menjadikan minha, dari satu jiwa tersebut, zawjaha, pasanganna, liyaskuna ilaiha, supaya dia tentram dengannya. Jadi nikah teh kedah ngalahirkeun sakinah nu dibahas. Yaskun, liyaskun, supaya tentram. Lamun pernikahan teu ngajadikeun ketentraman,
aduh lieur pamajikan asal lieur teuing, maka tidak dapat hikmah dari pernikahan. Betul enggak? Keluar di bumi dina kaayaan suram gitu ya, pas ya gitu. Begitupun istri ya, tidak tercapai hikmah pernikahan kalau dia merasa stres di umina, stres si bapak amak-amakan wae, kamu mah keur hese duit kalaka orang kabalerang seperti itu, beki pewot we begang gitu kan, seperti itu, maka tidak dapat hikmahnya. Harusnya liyaskuna ilaiha, dia tenang ya dengan istrinya. Oleh karena itu pernikahan dalam pandangan Al-Quran bukan semata-mata wasilah untuk menjaga tidak punah jenis manusia ini, yaitu berkembang biak nikah ya. Jadi untuk menjaga supaya tidak punah, menjaga jenis manusia teh dengan nikah itu anakan berkembang lengan eta wungkul atuh berkembang biak mah atuh hayam ya uci ya, seperti itu. Bukan semata itu, tapi pernikahan merupakan menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah di dalam surat An-Nisa ayat 3, dikatakan fangkihu ma tobalakum minan nisa, maka nikahlah kawin ma tobalakum, apa-apa yang kalian suka ya. Nikah itu nu dipika bogoh nu ditikah ke orang teh dah teu mungkin atau nikah nu teu pika bogoh, ma tobalakum anu dipika resep minan nisa di kalangan wanita. Mau diteruskan ayatnya masna wasulasa mak bisi ibu-ibu baralik deui naon ca usad teh karena nyandung we geus sepedinya ya. Jadi pernikahan hikmahnya apa? Menjaga kemaluan, menjaga pandangan, menunaikan keperluan kita, menunaikan keperluan kita. Da atuh nikah mah aya nu pangnyiankeun cikopi teh kan, seperti itu ya, aya nu pangmacetankeun ya. Begitupun wanita aya nu pangmilarikeun artos ya, teu kudu usaha. Itu pada perkara-perkara yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga di dalam pernikahan terdapat menjaga terhadap keturunan, puguh keturunan teh ieu bapana ieu indungna henteu era ku Pak RW boga anak teu bapaan tapi puguh bapana tah kitu pernikahan ngaranna ya. Menjaga nasab kita tepuguh, keturunan tepuguh nasabna. Di mana kan mungkin bapak ketika berkenalan dengan ibu sekarang sate acana kan sumping tah ka calon mitoha teh kumaha, calon mitoha kapungkur di mana ujang teh kan gitu ya, di Garut naon pada melan di kampung mana kan ditalek heula tuh dek nikah itu langsung ujang bogoh ke anak bapak sok ayeuna kawin kan henteu atuh. Begitupun kita sekarang sudah jadi bapak-bapak kan, mungkin ada yang sudah punya menantu kan sama seperti itu ya. Kemudian selanjutnya dengan pernikahan itu memperbanyak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tazawwajul wadud al-walud. Nikahilah oleh kalian al-walud al-wadud, yang subur dan
penuh kasih sayang, subur, seperti itu. Karena nanti Rasulullah akan berbangga dengan banyaknya umat, ya, berbangga, ya. Tong ditahan-tahan, sok we sing seueur putra mah, ya, sok daya rezeki, nah seperti itu. Lebih daripada itu, pernikahan adalah suatu sarana wasilah untuk mendapatkan ketenangan, ketumakninahan, ketentraman jiwa, ketentraman hati, dan ketentraman ruh kita. Senang hirup teh, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suami istri yang hidupnya itu di bawah lindungan rambu-rambu Islam, maka mereka suami istri itu akan kompak dalam berbagai hal, dalam sisi perasaan, dalam sisi tujuan, harapan. Karena nikah itu harus jelas apa tujuan. Tujuan keluarga ini harus jelas, konsepnya harus jelas, harus sama, harus sepakat, kudu aya MOU, kesepakatan, sehingga jelas menjalankan hidup rumah tangga ini. Kesamaan dalam pemahaman, sepemahaman, lain ieu hayang ka ditu, ieu hayang ka dieu, beli imah di ditu, entong teu betah ieu di dieu, teu paruguh kitu mah teh, hayang kieu salakina hayang kitu, seperti itu. Satu, harus satu. Kesatuan di dalam menjaga rahasia dan saling menutupinya. Bukankah rahasia itu hanya dilakukan kepada pasangan kita? Da atuh hese nyepeng rahasia lamun geus nepi ka imah tong dibeja-bejanya cenah gitu. Pas ka imah mah celetuk we kan kitu ya. Jadi anu di hese tah lamun neuneun rahasia pasti anu seperti itu. Nah, ini saling menjaga rahasia. Kesatuan juga di dalam kesepakatan mempunyai keturunan. Salakina palai seueur putra, istrina atuh cenah. Ya oge geus teu kaurus cenah gitu ya. Tidak kesatu, harus satu. Kalau di dalam pelindungan rambu-rambu Islam. Dan makna-makna tersebut itu hanya sebagian yang akan terkandung di dalam pernikahan. Banyak makna-makna yang lain yang kita tidak bisa membahasnya seluruhnya, namun semuanya terkumpul dalam satu ayat, dan ayat itu cuman ada 6 kata. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 187 dikatakan, hunna libasul lakum tilutah wa antum libasul lahun. Hunna tuh nu da luhur, mereka perempuan, libasul lakum adalah pakaian bagi kalian bapak-bapak. Wa antum dan kalian bapak-bapak, libasul lahun adalah pakaian bagi lahun, bagi mereka. Cuma 6 kata. Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya dalam Al-Jami' Al-Ahkam Al-Quran, aslul libas bisyab, pokok pakaian, namanya pakaian itu adalah terdapat dalam baju, disebut pakaian. Libas seueur tapi terkhusus pada baju. Dinamain juga
imtizaz, maksudnya al-libas, pakaian, maknanya terdapat dalam makna saum, baju, maknanya juga dinamanya juga imtizaz. Apa imtizaz itu? Perpaduan, ya. Satu kata dari dua jiwa berpadu dalam satu tujuan. Maka suami istri bagaikan pakaian karena kita bercampur berpadu yang tidak bisa lepas dari pakaian kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, sadayana ngarange acu. Terlepas orang teh tidak angguan kan gitu. Nah begitulah hubungan suami istri. Tidak bisa lepas. Satu pakaian bagi yang lainnya. Suami pakaian dari istri, istri pakaian suami, yang saling talazum, yang saling bersama dan tidak bisa dipisahkan, seperti keperluan kita kepada baju terhadap pakaian. Maka dengan ayat tadi jelas hubungan antara suami istri adalah hubungan imtizaz, perpaduan, campuran, dan iltisok. Iltisok itu nempel, ya, yang tidak bisa lepas. Jadi satu dan lainnya berpadu, bercampur, dan nempel. Dan ini adalah sekuat-kuat ikatan sosial. Kita dengan tetangga ada kaitan, kita dengan adik ada ikatan, ya. Tetapi tidak ada yang paling dekat ikatan kecuali yang sedekat seperti dengan pasangan kita. Betul nggak Pak? Seperti jeng baju orang teh, seperti itu. Jadi tidak ada ikatan jiwa yang lebih kuat, kecintaan, rasa kasih sayang, tidak ada yang lebih kuat dibandingkan hubungan kita, kecintaan kita dengan pasangan kita. Maka tergambarlah dari Al-Quranul Karim ikatan tersebut namanya ikatan gorizah dan atifah. Gorizah itu naluri, atifah itu perasaan. Naluri, secara naluri itu telah terikat kita itu. Secara perasaan kita itu sudah terikat dengan pasangan kita. Dan itu tergambar di dalam ayat yang di awal saya sampaikan dalam surat Ar-Rum ayat 21. Yang ayat ini kita pasti mendengarnya di dalam acara pernikahan. Palebe tah pasti. Aing ayat ieu. Geus apal we ku nama wa min ayatihi an khalaqalakum kan gitu ya. Eta ayat dalam surat Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, an khalaqalakum min anfusikum, dia menciptakan kepada kalian dari diri-diri kalian azwajan, pasangan-pasangan, litaskunu ilaiha, supaya kalian tentram dengannya. Nah ini namanya sakinah tadi dia diambil kalimat sakinah, ketenangan, ketentraman teh litaskunu ilaiha. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, dan menjadikan di antara kalian mawaddah, kasih, warohmah, dan sayang. Menjadikan di antara kalian itu kasih, rasa kasih dan rasa sayang. Inna fi dzalika, sesungguhnya dalam hal itu, la ayatil liqaumi yatafakkarun, benar-benar menunjukkan ayat tanda-tanda kekuasaan liqaumi yatafakkarun,
bagi kaum yang berpikir. Dua insan yang berbeda jenis, yang berbeda latar belakang, menjadi rukun, menjadi sakinah, menjadi kasih sayang, kan itu adalah kalau direnungkan itu adalah merupakan tanda-tanda siapa yang memberikan kasih sayang, siapa yang menumbuhkan kasih sayang, tentunya yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketentraman suami kepada istri, begitupun ketentraman istri terhadap suami. Suami tidak bisa lepas menempel terus dengan istri, yang tidak bisa saling melepaskan kasih sayangnya itu merupakan perkara fitri gorizi. Secara fitrah, naluri memang berpasangan seperti itu. Kemudian di antara keduanya ada kasih dan ada sayang, itu adalah perkara atifiyah, bersifat perasaan. Jadi sakinah, ketenangan, ketentraman, perkaranya naon tadi? Naluri, secara naluri. Kasih dan sayang perkara perasaan, perkara perasaan. Dan di dalam ayat tadi Al-Quran telah meletakkan asas kewe atulah tuangan mah tos pere sakara kayak jadi riweuh. Iya, operkeun ka dieu ditendang ku itu gol ke belakang. Keun we eta di masjid abi kayak gitu. Abi nu carewetna teh tong waka dong diwaka dibagikeun. Ustadna mah jempek, mau dia beda karena ustadna nu carewet tadi ka dieu. Jadi di dalam ayat tadi Bapak Ibu sekalian, dalam surat Ar-Rum, jadi pokok tentang pembahasan sakinah mawaddah warohmah, keluarga sakinah mawaddah warohmah ayat dina surat naon? Ar-Rum ayat 2 hiji. Ya, ayat Ar-Rum ayat 2 hiji. Dina ayat eta, dalam ayat itu ditetapkan tentang pokok kehidupan hubungan perasaan antara suami dan istri. Maka hendaklah seorang istri menjadi tempat peristirahatan, tempat perlindungan bagi seorang suami yang suami itu telah melakukan jihadnya, usahanya, upayanya, banting tulang, peras keringat, dug hulu pet nyawa ti isuk jedur teun ka sore jeder, hulu dijieun suku, suku dijieun hulu, geus capek gitu teh. Hendaklah istri itu menjadi apa? Menjadi tempat peristirahatan. Geus capek orang teh ya. Menjadi akhir dari aktivitas sehari itu. Geus kaditu anu ngojek mah wah geus kaditu kadieu kadago ka ranca ekek wah geus di order deui ka Majalaya Garut wah riweuh kitu nya nu ngojek ya. Kan ayeuna mah kabeh jadi ngarojek atuh. Nu gampangna kan eta ya. Hese pada malahan jadinya karena ojek. Napas ke rumah itu menjadi tempat peristirahatan. Rumah itu dan penghuni rumahnya siapa? Istri. Maka hendaklah istri menjadi tempat ketenangan. Geus capek gitu teh. Hendaklah seorang istri menyambutnya dengan wajah yang berseri, tersenyum ya, seperti itu.
dengan keadaan yang siap melayani. Menaon Pak, capeknya pang mencetankeun. Aduh, seperti itu. Disambut seperti itu. Kan tenang kalau gitu mah. Jadi nu capek nu ti isuk jodorkeun ka sore jedar teh reup we. Tiis gitulah seperti itu. Pangyanakeun cikopi teh asarannya. Pang naheurkeun cai haneut bisi tiriseun ibak siapkeun anggoanana salina dipangmukakeun anduk segala rupa. Raos teu Pak? Ari istri Bapak kitu teu? Hendaknya kalau mau menjadi sakinah teh kitu tah. Supaya si Bapak teu nempok ka itu aya penumpang kalau dia jadi kenalan jeung penumpang nah, kan seperti itu gara-gara naon tidak mendapatkan ketenangan di rumahnya. Maka kata Abu Umamah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mastafadal mu'min ba'da taqwallahi azza wa jalla khairan lahu min zawjatin shalihatin. Tidak ada yang bermanfaat bagi seorang mukmin, aya manfaat ya bagi seorang mukmin setelah takwa, saatos takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, suatu kebaikan dibandingkan istri yang solehah. Mukmin menang takwa teu aya anu pang sae-saena saatos takwa iwati naon istri solehah. Saatos takwa tah kan takwa teh bekal pang sae-saena. Kumaha istri solehah? Idza amaroha atau athu, apabila dia memerintahkan kepada istri tersebut atau atu taat. Cing atuh sodorkeun kopi teh kopi teh mahal ayatnya ya. Cing atuh nyieun sorangan lah gitu. Kumaha atuh kitu mah pahingan areangan deui atuh. Jadi memerintahkan cing atuh pangmancatan kan atuh ya geus capek ti isuk-isuk nyeuseuh gegero budak ieu deh kudu ieu. Wa in nadhara ilaiha saratu, apabila dia memandang kepada istri tersebut saratu membahagiakan, ditempo teh diteuteub teh sieup senyum aduh gitu lain bangkenu gitu nya pulang pelong wae hayangnya baha tuh seperti itu. Wa in aksama alaiha abaratu, apabila diberi bagian giliran, baik diberi bagian harta atau diberi bagian giliran nu gaduh dua tilu kan aya giliran anaknya ya 2 hari saha 2 hari sehari kumaha we kesepakatan. Ketika datang dia senang, dia terima, giliran kan seperti itu. Lain ya, jago kana kolot lah, cara rape, nggak suka itu teu kudu kari. Jadi wa in aksama alaiha abaratu, apabila dia mendapat giliran, bagian giliran dia menerimanya. Apabila dia dapat bagian nafkah dia terima. Alhamdulillah. Bagian giliran nafkah batin teh bagi artos nafkah lahir teh tah gitu. Pas ya hasil kekengengan sakieu alhamdulillah. Terima bahagia. Lain naon atuh geus we benang sakieu mah teu kudu kaluar sagala. Naonan capek-capek atuh benang sakieu mah. Tuh salaki si Neng itu mah bagi di banding-bandingkeun kan seperti itu. Wa in ghaba anha, dan jika suaminya itu keluar rumah, nasohathu fi nafsiha, dia menjaga
diri wanita tersebut dijaga, ya, menjaga diri. Salaki teh kalau ngalantok kaditu aya babaturan lalaki, baturan ke SD papanggi, ayeuna babaturan ke TK gitu, SMP lalaki unggul jeung tatangga ngobrol, lalaki batur, lalaki salaki sorangan teh. Jaga dirinya di rumah, tidak boleh kemana-mana. Kan kewajiban istri itu tidak boleh keluar rumah tanpa izin dari suami, begitu. Kecuali keluar rumah yang sudah ma'ruf, geus biasa, ka warung mah biasa itu. Tapi kepada yang lain nggak boleh. Menjaga dirinya, wa malihi, dan hartanya. Hartana saha? Harta suamina, ya, dijaga. Kan tidak boleh. Nanti ada kajiannya, kajian kewajiban suami istri. Tidak boleh menafkahkan, ngeluarkan harta anu suami, ya, kudu seizin. Pahala nage setengah tah tadi izinan mah, setengah gitu. Aya nu barang, aya nu proposal ka bumi, ieu kanggo sumbangan masjid, bae da ieu mah sodaqoh. Angger kada wawartos heula seperti itu. Lamun sumbangan ka masjid kada wawartos, kamu kanu sanes kan seperti itu. Ya, jaga dirinya dan hartanya. Nah, perkara-perkara tadi adalah menjadikan seseorang laki-laki itu menjadi tenang, sakinah, ya, menjadi menenangkan kepada suami tersebut, ya, menjadi menenangkan. Bila tidak, maka suami tidak akan tenang di rumahnya. Bila tidak, maka namanya keluarga sakinah itu tidak terlaksana, tidak terbangun. Dan diperlukan bukan hanya tadi berharap kepada istri demikian. Begitupun seorang suami harus menjadi qawam, pemimpin, ya, harus jadi pemimpin. Seorang suami harus juga punya sifat kasih dan sayang, sehingga istri juga nyaman bersamanya. Dan tidak ada yang punya rasa kasih sayang kecuali adalah orang yang bertakwa. Jadi kalau mau menilai seseorang itu bukan dilihat pada muamalah dengan yang lainnya, dengan temannya, dengan tetangganya, tapi lihat muamalah terhadap istrinya. Kan istri anu apal mah, kan sanes mah, mohon bapak gitu, ibu, hade ramah tamah, ka pamajikan mah sentak sengor, sesorongot popolotot, seperti itu. Jadi akhlak yang real, yang nyata seorang laki-laki di mana? Di bumi tah. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairukum, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Wa ana khair, dan aku adalah yang berbuat baik terhadap istri. Seperti itu. Maka sebagian mereka, para salaf dulu, berkata kepada yang lainnya, liman', kepada siapa aku nikahkan putriku?
Qala, jawabnya, jawijha li mu'minin, nikahkan kepada orang yang beriman, yang mukmin, yang solih. Kumaha nu soleh? In ahabbaha waddaha, jika mencintainya, jika suka padanya, waddah, dia akan memberi kasih sayang kepada istri tersebut, kepada istrinya. Wa in karihaha, kalaupun membencinya, kan ada rasa tidak sukanya, rahimaha, mengasihinya, karunya, ya, walaupun geus teu pati bogoh ge karunya. Walam yudlimha, dan tidak akan mendoliminya. Moal anu soleh, yang mukmin. Maka oleh sebab itu, marilah kita kembali merenungi ayat dalam surat Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu, di antara tanda-tandanya dia telah menciptakan bagi kalian dari diri-diri kalian azwajan, pasangan, litaskunu, supaya kalian tentram kepadanya, wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah, dan menjadikan di antara kalian itu kasih dan sayang. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun, sesungguhnya dalam hal itu terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi kaum yang berpikir. Tafsir ayat ini, ya, tafsir ayat ini berkata Imam At-Tabari, wa min hujajihi wa adillatihi azza wa jalla annahul qadiru ala ma yasha, di antara hujah dan dalil-dalilnya Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Khalaqahu li abikum Adam alaihi salam min nafsihi jaujatan liyaskuna ilaiha, dia ciptakan bapak kalian yaitu Adam alaihi salam dari dirinya jaujatan, satu pasangan yang dia tenang kepadanya. Wadzalika annahu subhanahu wa ta'ala khalaqa Hawa min dila'in min adla'il Adam, dan hal itu yaitu dengan Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk, di antara tulang rusuk Adam. Wa ja'ala bainakum bil musawharah wal khutunah mawaddatan tatawadduna biha, dan menjadikan kalian dari pernikahan tersebut ada musawharah. Apa tadi musawharah? Duduluran dikarenakan pernikahan, bebesanan, ipar-iparan, adi beteng dan sebagainya, yang saling mengasihi dengan hal itu. Kan kita menyayangi adik kita, juga menyayangi adik istri, betul nggak? Sarwanya sarwa diberi duit misalkan. Begitupun kita mengasihi, menyayangi adik kita, juga mengasihi ibu-ibu, mengasihi adik suami kita, kan seperti itu. Watawassolu nabi an ajliha, dan saling silaturahmi, saling berhubunganlah dikarenakan pernikahan tersebut. Warahmatan rahimakum biha, dan saling mengasihi, saling menyayangi. Fa'atiba ba'dukum bidzalika ala ba'din, maka saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Inna fi fi'lihi dzalika la ibarun wa idhatun liqaumin yatadzakkaru fi hujajillahi wa adallatihi. Dalam hal itu terdapat pelajaran dan nasihat bagi kaum yang berfikir pada hujah-hujah Allah dan dalil-dalilnya. Itu dikatakan oleh At-Tabari, Imam At-Tabari. Berkata Abul Hasan Al-Mawardi rahimahullah dalam kitabnya An-Nukat wal Uyun, wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah, dan menjadikan di antara kalian mawaddah warahmah. Teh naon? Warahmah itu ada opat kaul. Ya, anu kahiji annal mawaddata al mahabbah, nu disebut mawaddah teh mahabbah. Yang disebut mawadah itu apa? Mahabbah. Apa mahabbah teh? Cinta, rasa cinta. Sedangkan ar-rahmah tah mawadah warohmah. Mawadah artinya apa? Cinta. Mahabbah. Rohmah adalah asyafaqoh. Syafaqoh itu rasa kasihan, murah hati gitu.
Nu kadua al mawadah anu disebut mawadah teh al jima naon jima ya berhubungan ya mawadah teh jima. Ar-rahmah naon al walad jadi katurunan, maka disebutkan keturunan anak itu adalah buah hati, buah kasih sayang, saling sayang suami istri, maka jadilah buahna eta kan gitu ya. Asalisu yang nukatilu anal mawadah hubul kabir. Yang disebut mawadah itu cinta kepada yang lebih tua. Warohmah, dan rohmah adalah kasih sayang kepada yang muda. Disebut mawadah maka nusaluhureun urang kalance gitunya, ari rohmahna ka adi seperti itu. Arabi anu kal opat annahuma atarohum baina zaujain. Ini disebut mawadah warohmah teh saling mika cinta, saling pika sayang antara suami istri tersebut ya, antara suami istri tersebut begitu. Kemudian yang ketiga yang kedua dari hikmah dari ayat tadi ya, pelajaran dari ayat tadi dikatakan min anfusikum, dari diri kalian. Jadi nyiptakeun suami pasangan teh dari jenis yang sama. Apa istri kita jenisnya naon? Manusanya lain satu. Nah Allah teh nyiptakeun teh resep teh kasarua kama pabada manusia. Cobi lamun ku Allah teh dipasieun pasangan teh kudu ka doma misalkannya kagogokan aduh kumahanya gitu. Jadi Allah teh nyiptakeun azwaj min anfusikum teh sama ya, sama. Jadi sebangsa, sejenis ya, makhluknya sama, yaitu sama-sama manusia ya. Dan kalau sejenis sesama manusia kan ada kesamaan derajat, jadi sisi kemanusiaannya kan kita lebih menghargai manusia daripada menghargai binatang, betul enggak? Maka kalau ada orang yang disiksa apa gitu sing manusiawi atuh tidak berkeprim manusiaan apa seperti itu, karena apa? Sama-sama manusia. Nah maka kata Allah walahunna mislul ladina alaihinna bil ma'ruf, dalam masalah tolak nih ada sepadan teh walahunna, dan bagi mereka perempuan mislul ladzi alaihinna, mereka itu mempunyai hak alladina alaihinna, yang sepadan ya dengan kewajibannya. Mereka punya hak, dia juga mempunyai kewajiban bir ma'ruf dengan sepatutnya. Walir rijali alaihinna darajah ya, walir rijali alaihinna darajah, dan bagi laki-laki nih bapak-bapak semuanya alaihina di atas mereka itu perempuan darajah, ada satu derajat leuwih urang teh ya, tapi pada sepadan dalam apa? Dalam hak dan kewajiban ya. Jadi al-qawamah, kepemimpinan aya di mana? Di suami. Karena apa? Kata ayat Al-Qur'an Al-Baqarah 228 apa? Walili jari alaihina darajah, derajatnya lebih luhur gitu ya. Qawamah di sini, kepemimpinan di sini bukan artinya dia itu yang berkuasa, yang apa namanya diktator, yang segalana, bukan. Tetapi qawamah di sini itu bagaikan lampu berem, lampu lalu lintas, kapan berhenti, kapan jalan. Nah eta cek istri teh pahayang meuli ieu naon teh wawadahan emerwer misalkan ya, eta bapak-bapak nu ieu nu mere lampu hijauna atuh da loba keneh atuh wadah mah ieu keur diskon, nah kan gitunya
iya 50% ya cuci gudang nya atuh hari kitu mah lampu hijau mere menang tak eta gitu. Pak budak teh urang sakola keun we nya nu deukeut we lah ngarah masih keneh jeung urang gitu. Atuh di dieu kan cenah barudak kieu geuningan atuh masyarakat kieu mah atuh kumaha budak teh moal aya leuwihna atuh bakal juga badak tetangga sarua urang sakolakeun ka ditu nya atuh kitu nah gitu. Jadi itu menyetujui atau tidak? Tidak, seorang suami itu diktator, artinya keputusan pemenang hante. Jadi tatkala ada suatu usulan dari istri yang masuk akal, yang real, yang itu, maka tong gengsi narima pendapati istri orang gitu. Ya, tong gengsi. Misalnya rada pinter ya pemajikan orang teh naon gitu. Ari keur maslahatan mah rada pinter. Ya, misalkan dari sisi pendidikan leuwih dan sebagainya, enggak apa-apa. Seperti itu. Ya, seperti itu. Nu katilu hikmahna. Bahwasanya keamanan dan ketentraman ya, keamanan ketentraman dalam rumah tangga menghasilkan kesuksesan anak-anak kita. Jadi lamun suami istrinya itu sakinah teh wawadah warohmah ya, tarapasea di hareupeun anak, nyentak pamajikan di hareupeun anak, nyarekan pamajikan di hareupeun anak, nyarekan salaki di hareupeun anak, seperti itu, maka terbentukkan menilai barudak teh, oh iya saling kasih sayang, saling menghormati, maka barudak oge henteu stres, jadi berprestasi sakola teh, jadi sukses. Kenapa anak-anak menjadi broken home? Kenapa? Karena melihat tingkah dari orang tuanya ya. Jadi kegagalan pergaulan, naha budak eta jadi masuk narkoba, naha budak awewe jadi open BO, karena naon? Karena tidak ada sosok hubungan yang sakinah mawaddah warohmah di kedua orang tuanya. Begitu hasilnya. Penelitian psikologi seperti itu, para peneliti, aktivis-aktivis itu seperti itu, semuanya lahir dari ketidaktentraman di dalam rumahnya ya. Yang keempat terakhir, hendaklah setiap pasangan suami istri menghormati pandangan pasangannya. Istri menghormati pandangan suami, suami menghormati pandangan istri ya. Kalau ya tadi, kalau tidak perlu debat yang panjang ya, tidak perlu debat yang panjang. Wah alot ieu mutuskeun hiji ge, wah isuk-isuk ngomongkeun ieu, bahas deui sore, bahas deui datang salaki, bahas deui, wah can putus-putus. Jadi ya kalau ini bisa diterima, terima, bisa istri bisa suami. Maka debat yang tidak yang berkepanjangan itu juga menghasilkan ketidaktentraman dalam rumah tangga, betul enggak? Terus saya ngomong ya, henteu aya nu mengalah, ten ka tengah peuting dordat, ten kaduk sare ge wah masih keneh. Seperti itu ya. Maka kalau sama-sama menghargai satu dengan yang lainnya, maka seorang istri akan mengatakan ana anta, anta ana, naon apa? Anak teh naon? Saya adalah engkau, engkau adalah saya. Lain mang ana, aya kan aya. Aya. Ana anta, anta ana. Kuluna ruhani sakanan badanan. Tiap-tiap kita adalah dua ruh yang tenang dan dalam satu badan. Begitulah. Kalau apa? Kalau saling menghormati. Aya keneh kalimat puntennya. Kalimat yang ya, bahwasanya kasih sayang
yang tadi kasih sayang yang bersifat fitri, yang bersifat fitrah, ya, yang Allah telah jadikan di antara suami istri akan bertambah dengan kebaikan pasangannya. Ieu teh geus saling kasih sayang, matak nikah geus silih pikabogo, akan lebih mencintainya dengan kebaikan akhlak pasangannya, dan akan berkurang kekasih sayangnya dengan apa? Dengan kurang akhlak dari pasangannya. Betul enggak? Sakumaha geulisna, sakumaha kasepna, tapi lamun henteu punya akhlak pelayanan yang baik, maka teu kaciri geulisna teh tah. Naha aya anu selingkuh nya panya nyabunya, tapi nu disalingkuhan teh goreng, da geulis keneh pamajikanana kunaon? Nyambung cenah ieu mah ngeunaheun ngobrol oge kitu. Tah itu. Kunaon gitu, seperti itu. Ada kenyamanan cenah gitu. Seperti itu mereka. Nah, maka bisa bertambah dan berkurangnya itu ya dengan itu. Aduh aya kagenep nu kagenep dari ayat tersebut bahwasanya di antara kasih sayang dalam suami istri, kasih sayang di antara pasangan suami istri ini telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kasih sayang ini. Jadi Rasulullah itu telah mencontohkan dalam Baitun Nubuwah, rumah kenabian itu telah mencontohkan bagaimana sifat kasih sayangnya. Apa diantaranya? Diantaranya sifat kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa yang dirasakan oleh Aisyah. Aisyah teh orang yang paling dicintainya nya, pangpinterna, panggelisna, ya, paling kasih sayang, paling muda dan sebagainya. Tapi Aisyah mempunyai, bunda kita Aisyah mempunyai ada suatu yang dicemburui olehnya, ya. Siapa yang dicemburui oleh Aisyah? Apakah Siti Maimunah? Apakah putra Umar tuh? Hafsah? Apakah Zainab? Bukan. Tapi yang dicemburui oleh Aisyah adalah Siti Khadijah. Siti teh Sayyidati cenah. Jadi we Siti, maka jadi we ngaran Siti. Siti teh Sayyidati. Teu ngangge Siti ge teh nanaon? Ngan eta teh penghormatan. Siti teh Sayyidati, ari Sayyidati teh naon? Ya tuan lah, lamun ka istri manaon? Ya ibunda atau gitu ya. Orang yang terhormat. Jadi selalu bercemburu itu kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tuh suka ngomongin gitu. Oh, baheula kieu, baheula kieu. Dulu dia telah melakukan ini, dulu telah ini. Khadijah telah memberikan anak dan sebagainya. Bahkan Nabi kalau menyembelih hewan itu dipotong-potong terus dibagikan ke saha karai dulur-dulurna Siti Khadijah. Itu mau bikin cemburu. Nah, dalam hadis tentang kecemburuan Aisyah ini ada hikmah, ada pelajaran bagi kita para suami bahwasanya istri dan suami itu harus memberikan kesan, ya. Jadi istri itu harus memberikan kesan dengan pelayanan, dengan kasih sayang, kanyaah jeung pelayanan itu berkesan. Sehingga nepi ka maot oge inget tah suami. Begitupun suami harus memberikan kesan. Nepi ka maot oge urang teh emoten keneh walaupun istri urang geus nikah ka batur teh seperti itu. Ari jeung si bapakna barudak eta mah aduh, nah hari salikeun ieu kitu. Jadi emot, kita harus memberikan kesan. Jadi jangan menjadikan kesan atau buruk.
ada seorang istri ya ditinggal oleh suaminya sudah rumah tangga ya 60 tahun. Berarti rumah tangga sekitar 40 tahun atau 50 tahun jeung si bapak eta maot tah. Ku Pak Ustadna dari kieu nya mudah-mudahan Bu nya papanak wae di surga. Keur sadih langsung enteu abi mah mau panggih-panggih deui. Jadi seperti itu. Jadi tidak memberikan pesan ya. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah hubungan kehidupan kita ya selalu dipupuk ya, kasih sayang, pelayanan yang baik supaya apa? Supaya masing-masing dari pasangan kita mendapatkan surganya ketika di rumah kita. Maka jadilah baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Asa di surga gitunya di rumah teh. Lain hoream ka imah teh. Mung balik-balik ke acan gitu. Mung balik-balik ke acan. Ya, demikian katanya mau materi tentang membangun keluarga sakinah itu sampai di sini diambil dari surat Ar-Rum ayat 21. Silahkan Bapak dipelajari lagi ya, supaya lebih lebih bermanfaat. Baik, barangkali ada hal-hal yang bisa didiskusikan, maka silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya, apa hukumnya kalau istri bahkan dipasang KB, hukumnya dari dalam Islam? Ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam syariat Islam ada disebut dengan istilah tahdidun nasl. Tahdidun nasl itu membatasi atau menjarangkan an-nasl keturunan. Tahdidun nasl dibolehkan ya, dibolehkan bila ada madorot ya, misalkan ya, bila ada madorot lamun karek oge ieu teh nyusuan geus melendung deui ieu geus susu teu aya kan gitu. Madorot enggak? Madorot kan satahun hiji. Kan kalau hamil air susu enggak ada. Karunya teu budak karunya. Maka boleh dijarangkan. Masing-masing wanita kan beda-beda, ada yang subur ya. Sekali jadi ge ya, sekali jadi ge. Bahkan di kejauhan ge jadi. Karek diragap ge geus melendung atuh. Seperti itu, saking subur-suburna gitu. Seperti ya. Jadi kalau yang subur seperti itu boleh tahdidun nasl, bisi satahun hiji. Ya. Tapi kalau tidak seperti itu ya tidak mesti. Berarti tahdidun nasl itu minimalnya ya 2 tahun supaya selesai dari dari penyusuan. 2 tahun kemudian dia hamil anaknya, berarti nanti antaranya jadi 3 tahun pas itu teh. Jadi lanceukna kelas genep, adina kelas 3 pas seperti itu ya, seperti itu ya. Jadi boleh seperti itu. Tinggal sekarang masuk ke alat kontrasepsi ya. Alat kontrasepsi apa yang lebih selamat? Yang lebih selamat tentu yang tidak membuka aurat besar pasangan kita ya. Walaupun dengan wanita diutamakan, apalagi dengan dokter laki-laki ya. Dengan wanita juga diutamakan tidak terbuka aurat besar ya. Naon atuh nya disuntik, naon atuh nya kupel gitunya, diusahakan seperti itu. Walaupun memang yang teraman secara itu ya sok kabolosan wae gitu ya. Ya ke kalender, ngamparkeun heula kalender gitu nya.
namanya orang damal di luhuran kalender ya misalkan program kan macam-macam cenanya seperti itu. Jadi diutamakan apa? Diutamakan alat kontrasepsi yang tidak membuka aurat ya, karena kalau IUD pasti membuka aurat besar ya, seperti itu. Demikian diutamakan ya. Tapi mun kabolosan wae kan makan minum pil teh kudu aya gambarna nya apa nya ka dieu poho bablas jadi misalkan gitu. Au disuntik cenah mah sok jadi ngagenutan sae genut teh. Jadi teu katingali susahna teh gitu nya. Berisi gitu nya gitu. Sae eta teh. Ah gitu. Mau enggak? Mangga aya deui wallahu a'lam. Ibu eta ti ibu pengen tanya eta teh. Ah, ti ibu. Ketika istri kita menanggalkan aurat, membesar aurat tidak menutup aurat keluar dari rumah, Ya. yang anak tanyakan sejauh mana ancaman seksual Sejauh pernah di rumah kita nanti di rumah akhir atau seperti apa ancamannya? laki-laki Kalau atau perempuan? ada istri kita keluar dari rumah dan tidak menutupi aurat, Ya. ancaman buat suami di depan Ya. diri Allah. Ya. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu. Suami adalah qawwam atas para wanita. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Laki-laki adalah qawwam, pemimpin bagi wanita dengan sebab apa-apa yang Allah berikan keutamaan ba'dahum kepada sebagian mereka atas sebagian yang lain, punya kelebihan. Wa bima anfaqu, dan dengan sebab mereka menginfakkan ya. Jadi wajib cari nafkah adalah suami, maka qawwam juga kewajiban suami juga bukan terbatas kepada 3 perkara. Apa? Tanggung jawab kewajiban secara makannya, untuk makan itu mutlak ya. Kemudian makan minumnya, kemudian pakaiannya ya, kemudian tempat tinggalnya. Dek dipangontrakeun, dek dibelikeun nya, utama nama dipangbeserkeun tapi teu nanaon nya, eta mah geus mutlak. Jadi awal kecacatan kewajiban seorang suami lamun cicing di mitoha, itu awalnya. Apalagi bukan keinginan mitoha, hari mitoha na imahna lega singjang di dia entong di dia weh lalaga keneh misalkan, eta mah teu nanaon. Ya mah karena teu mampu misalkan suami na, maka itu kecacatan. Yang keempat adalah yang lebih penting dari itu semua, dari yang ketiga adalah kewajiban pendidikan. Ku anfusakum wa ahlikum naro, dalam surat At-Tahrim, menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Jadi itu tanggung jawab. Maka bila suami membiarkan istri tidak membuka aurat, membuka aurat keluar rumah menang atau pakai kerudung atau pakai tank top pungku gitu, atau pakai daster ya, keluar dah deketnya seperti itu, maka itu adalah yang pertama dosa bagi istri. Tentu saja jangankan membuka aurat, Pak,
make sesengitan ya mah bakal berjilbab tapi make sesengitan, tapi sesengitan eta teh menggugah ka laki-laki nolai sengit gitu, jadi tergugah gitu dengan itu teh eta teh kunaon kita disebutan kan itu teh moal asup surga kan, moal ngameu bau surga, harumna surga komo mah lamun dibuka tuh lek bong kelek katembong hak bong paha katembong namun semacam misalkan ya, itu lebih parah lagi siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Kan seperti itu. Suami yang membiarkan seperti itu ya itu juga berdosa, mempunyai efek dosa karena bila dia membiarkan tidak mendidiknya ya, tidak mendidiknya. Dan ada yang lebih berbahaya lagi, yaitu yang disebut dengan lelaki dayus. Lelaki dayus itu adalah laki-laki yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak mempunyai rasa cemburu. Awak pemajikan sorangan dinikmati oleh orang lain ya, ditempo gitu, nah teu aya rasa cemburu ya, rasa aya cemburu. Kalau yang jadi laki-laki itu yang pencemburu itu itulah yang lebih bagus. Semakin pencemburunya kuat itu, maka di masyarakat Arab Pak teu aya nu model kumaha damang, kumaha istri damang tuh wah meureun teh digamplang Pak. Ya teu kengeng eta teh. Kumaha istri damang teu kengeng. Tidak ada pembicaraan dengan membicarakan istri orang lain. Ya, karek kitu tah. Jadi menjaga ya, menjaga. Jadi sangat cemburu. Itu adalah laki-laki yang bagus, yang dirahmati. Jadi kudu tah Pak punya rasa cemburu teh. Ya, kudu rasa cemburu. Terutama ya cemburu dalam kemaksiatan gitu. Istrinya, bukan hanya hubungan dengan yang lain ya, ataupun apa. Nah, pokoknya kemaksiatan itu harus ada cemburu ya, harus ada cemburu. Istri kita nonton sinetron, kasepnya Paknya itunya cenah gitu. Artis Korea Lee Min Ho naon gitu ya. Gitu. Aduh kumaha ya. Nah teh cemburu Bapak tah lamun eta nonton artis Korea eta pamajikan urang kudu cemburu. Peuman jual TV na geus tengeuh. Itu atuh eta katingali cemburuna tuh sikap gitu orang teh. Nah, kudu nama pamajikan orang teh lamun kitu teh langkung hade. Oh, berarti bogoh pisan gitu. Seperti itu kan kudu nama nyaah pisan gitu. Kudu bahagia ibu-ibu lamun gaduh suami anu pencemburu seperti itu. Aya deui? Ya, tuh mengapa dipengker? Bismillahirrahmanirrahim. Saat menanya terkait dengan ada 3 kali sakinah, Mawadah. dan warohmah. Itu sering diucapkan dengan doa yang mawadah dan warohmah. Kalau saya perhatikan untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawadah dan warohmah itu ternyata tidak gampang. Yang saya tanyakan yang dominan selalu gagal dalam melaksanakan 3 kalimat tersebut, mungkin diantaranya keilmuan kita yang kurang atau godaan setan
baik dari bangsa jin dan manusia. Tapi beberapa orang, kebanyakan baik artis ataupun orang biasa ataupun ustadz sendiri sering gagal untuk melaksanakan 3 kalimat zikir. Kira-kira yang dominan sekali menyebabkan kegagalan itu apa, Ustaz? Ya. Terima kasih. Ya. Pertanyaannya berada di pertanyaan terakhir, yaitu apa yang menyebabkan kegagalan dari terbangunnya keluarga sakinah mawaddah warohmah tong dan warohmah tong, karena wa teh geus dan eta teh nya. Jadi tong dan warohmah, bukan mon dan rohmah gitu. Lamun teu make dan warohmah, wa teh dan. Penyebab kegagalannya salah satunya atau salah dua-duanya itu tidak menjalankan kewajiban yang diembankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kepada dirinya. Itu penyebab kegagalannya. Istri tidak menjalankan kewajibannya, suami juga tidak menjalankan kewajibannya. Berarti kewajiban suami adalah hak bagi istri. Kan gitu ya. Kewajiban istri adalah hak bagi suami. Dua-duanya tidak menjalankannya, maka kehancuranlah rumah tangga atau awet rajet. Aya anger ngahiji tapi awet ngan rajet, kan gitu. Kan tidak menghargai. Apa atuh kewajiban suami atau kewajiban istri? Da moal kabahas ayeuna atuh kudu sapangajian deui eta ge lamun diundang deui ka dieu gitu nya, eta we kitu. Jadi usulan itu ya bisa dilaksanakan ya, dari lanjutan dari membangun keluarga sakinah ini. Bagaimana kewajiban istri, bagaimana kewajiban suami, kan dua-duana kakemot tah gitu, seperti itu ya. Kayak we Pak eta 12 tah 12 poinna ge Pak, kumaha tuh ya gitu. Ada ibu-ibu suka nanya nggak di sini? Aya ya na mic-na aya. Sok ibu, mangga. Bisa pada curhat ka ya AA. Mangga. Aya ibu-ibu atasan wae. Rukun Islam aya Pak Ustad, lain aya 5. Rukun Islam aya tos satunya sampai di dianya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk memberi rizki anugerah kepada kita, keluarga kita masing-masing menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, sehingga kita menjadi dari rumah tersebut menjadi pasangan yang tidak hanya bersatu di dunia tapi juga bersatu nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.